Matius 24 ayat 29 sampai dengan ayat 36 yang berbunyi demikian. Perikopnya berjudul Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Jadi di ayat yang kita baca tadi, saudara, adalah bagian dari pengajaran Yesus tentang akhir zaman dan kedatangannya yang kedua. Jadi firman ini diberikan kepada kita bukan supaya kita takut menghadapi akhir zaman atau fenomena zaman, melainkan supaya kita siap dan hidup dengan bijaksana di tengah dunia yang sedang berjalan menuju garis akhir sejarah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata dalam bacaan kita tadi, dia berbicara tentang kedatangannya yang kedua dengan bahasa yang sangat tegas dan penuh otoritas. Dunia menganggap ini sebagai mitos atau cerita religius, tetapi orang-orang percaya ini adalah kepastian yang mengarahkan seluruh cara kita hidup. Kedatangan Kristus adalah titik final sejarah manusia saat dia menegakkan keadilan dan memisahkan terang dan gelap, yang setia dari yang tidak setia atau yang menolak dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan tadi kita lihat tanda-tanda zaman dan mengajak, mengingatkan kita supaya kita peka, tetapi bukan panik, saudara, tapi peka, namun bukan panik. Perhatikan, Yesus menghubungkan tanda-tanda kosmis dan peristiwa sejarah dengan pohon ara yang mulai bertunas. Dia mengajar supaya kita membaca tanda zaman bukan dengan perasaan panik, tetapi dengan kacamata atau perspektif ilahi atau kacamata firman Tuhan. Di zaman kita melihat banyak hal. Ya, krisis moral sedang terjadi di tengah bangsa kita. Para pemangku kepentingan sudah tidak lagi bisa menjadi panutan kita. Di mana Bapak Presiden Prabowo ketika dia masa kampanye, dia mengatakan dia akan memberantas perbuatan korupsi yang merugikan negara. Tapi faktanya sehingga hari ini justru pejabat-pejabat yang dia percayakan justru melakukan hal yang lebih parah, saudara-saudara. Ya. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, kita sedang diperhadapkan kepada krisis moral. Belum lagi kita diperhadapkan kepada bencana alam, ancaman peperangan, ketidakpastian, dan perubahan sosial yang begitu cepat. Semua ini Bapak Ibu mengingatkan kita bahwa dunia tidak berjalan tanpa arah. Ada garis besar rencana Tuhan yang sedang bergerak menuju kebenaran. Yesus tidak memanggil kita menjadi ahli ramal akhir zaman yang sibuk menafsirkan tiap berita sebagai kode rahasia, tetapi dia memanggil kita menjadi murid yang peka. Orang-orang Kristen yang peka. Amin. Yang melihat realitas dan merespons dengan pertobatan, dengan kesetiaan dan kesiapsiagaan kita mengambil tanggung jawab dalam melaksanakan amanat agung Kristus. Ya. Jadi kita sedang diperhadapkan kepada tanda-tanda akhir zaman di mana Yesus tidak lama lagi akan datang. Jadi kepada kita sebagai orang Kristen yang mengaku percaya kepadanya, kita diminta untuk merespon itu dengan baik, dengan pertobatan yang nyata, merubah
mindset kita, merubah perilaku hidup kita, agar mindset kita yang berubah, otomatis perilaku hidup kita berubah ke arah di mana Kristus dimuliakan. Katakan amin. Bila kita tidak mentransformasi, membaharui mindset kita, karena hidup kita seperti yang sering saya sampaikan di sini, hidup kita ini dikendalikan oleh pikiran kita. Ya, kalau pikiran kita ini tidak berubah, maka seluruh tatanan hidup kita tidak akan pernah berubah. Karena hidup kita ini yang memandunya adalah pikiran. Kalau pikiran kita, mindset kita salah, maka pola hidup kita akan salah. Kalau mindset kita buruk, maka pola hidup kita akan buruk. Jadi kita harus merubah mindset, pola berpikir kita. Kita mau mengarahkan hati pikiran kita untuk berkenan kepada Tuhan. Amin. Dengan kita meninggalkan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu selebihnya kita diminta setia kepada Tuhan. Dan kebersihan kita ambil bagian dalam melaksanakan amanat agung Tuhan. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi di tengah dunia yang serba berubah, teknologi, politik, ekonomi, budaya, perhatikan Yesus mengingatkan kita bahwa hanya firman yang tetap, tidak berubah sampai selama-lamanya. Ini berarti apa, saudara? Ini berarti nilai hidup kita harus dibangun di atas apa? Di atas firman Tuhan. Bukan di atas tren kekinian yang sifatnya sementara. Betapa banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen yang karena mindsetnya tadi tidak dibaharui, maka kita membangun hidup kita di atas tren kekinian walaupun salah. Saya sering suka melihat dan membaca buku-buku orang yang sukses. Salah satunya saya kemarin melihat satu video yang mengatakan begini, dia adalah seorang pengusaha. Dia mengatakan kalau kita punya aset atau nilai kayak kita 1 miliar, lalu kita beli mobil seharga 500 juta atau 1,5 miliar. Dia mengatakan kita orang yang paling konyol di dunia. Bahkan ada lagi yang mengatakan kalau kita tidak memiliki tabungan misalnya 100 juta atau di bawah, janganlah coba-coba kita pakai apa namanya aplikasi yang mahal, pakai iPhone tuh iPad segala macam ya kan? Padahal itu tidak terlalu penting, saudara. Seperti saya sering kalau saya pergi beli pulsa ke toko-toko di Sisop ini, sering mereka ngolos saya, ada yang pakai saya kakek, ada yang pakai saya om, udah om ganti itu HP-nya. Saya bilang, kok ini masih bagus, ngapain diganti? Kalau ini sudah rontok, baru saya ganti. Saya bilang, bukan saya tidak bisa, tapi ini masih dipakai, ngapain diganti? Saya bilang gitu. Amin. Haleluya. Jadi kita harus merubah mindset kita, saudara. Rubah mindset kita. Jadi hidup kita harus kita bangun di atas apa? Di atas firman, bukan di atas tren kekinian yang penuh dengan tabiat keberdosaannya. Ya, karena yang membuat hidup ini ruwet, apa? Yang membuat hidup ini ruwet, apa? Kita terperangkap kepada tren kekinian. Kita ingin supaya dunia mengakui kita. Dan untuk mendapatkan pengakuan dari dunia, kita ingin dilihat seolah orang berpunya, padahal kocek kita sedang mendidih-didih, saudara. Ya kan? Penghasilan kita sedang sakit. Dan itulah membuat hidup ini ruwet, saudara. Ya. Jadi kita harus merubah
pola berpikir kita, dan hidup kita harus kita bangun di atas firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah mengisi pikiran kita, mengisi hati kita, maka firman Tuhan itu akan mementori kita. Amin. Akan mengarahkan kita, menuntun kita kepada langkah-langkah yang bijak, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Dan meskipun kita diperhadapkan kepada tantangan zaman, kepada goncangan ekonomi, saya percaya karena kita sudah diisi oleh firman Tuhan, dan kuasa firman Tuhan itu akan mengarahkan kita. Amin. Sehingga kita tetap eksis meskipun diterpa oleh krisis. Amin. Haleluya. 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 Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ulangi lagi, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku kata Tuhan Yesus tidak akan berlalu. Jadi di tengah dunia yang serba berubah, teknologi berubah, politik berubah, ekonomi berubah, budaya, Yesus tadi mengingatkan kita bahwa hanya firman-Nya yang teguh selama-lamanya. Jadi kita harus bangun hidup kita di atas firman, bukan di atas tren sementara, lalu keputusan-keputusan penting tentang pekerjaan, keluarga, pelayanan ditimbang bukan hanya dengan logika dunia, tetapi dengan kesetiaan kepada firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kita sudah setia kepada firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi mentor, pengarah, pembimbing, penunjuk jalan kepada kita, maka percayalah, ya, dalam hal pekerjaan, keluarga, percayalah, kita akan kelihatan berbeda dengan yang lain. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mengajak kita untuk merubah mindset kita dan bangun hidup kita di atas firman Tuhan. Sebab segala sesuatu bisa berlalu. Maka menggantungkan hidup pada hal-hal duniawi adalah sebuah keputusasaan dan kesia-siaan. Tetapi menambatkan hidup pada Kristus dan perkataan atau firman-Nya mendatangkan keamanan sejati meski saat dunia bergoncang. Haleluya, haleluya. Sebagai penutup, kita lihat ayat yang ke-36. Ya. Ayat 36 adalah sebuah teguran halus. Dia berkata, tidak seorang pun tahu hari dan saat kedatangannya. Perhatikan, ini mengoreksi kecenderungan manusia untuk ingin mengontrol dan mengetahui semua hal. Tuhan sengaja merahasiakan waktu supaya setiap generasi orang percaya hidup dalam kewaspadaan rohani, bukan kelalaian. Karena kita tidak tahu kapan, maka setiap hari adalah apa? Hari persiapan. Mengapa Yesus mengatakan bahwa dia tidak tahu hari kapan itu akan terjadi? Supaya kalau dibilang besok ya, aku datang ya, atau 1 minggu lagi aku akan datang, atau dunia kiamat kata bahasa agama, maka hari ini kita sudah siap-siap. Tapi Yesus mengatakan bahwa besok atau lusa dia datang. Tapi yang pasti dia akan datang. Katakan amin. Amin. Ya. Dengan maksud supaya apa? Kita memiliki persiapan. Jadi hari ini adalah hari kesempatan untuk kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kedatangan Tuhan Yesus dengan memperbaharui pertobatan kita. Hari ini adalah kesempatan untuk mengampuni manakala ada saudara dalam kepahitan, kekecewaan, benci, dendam kepada sesama atau kepada orang dekat saudara. Mari hari ini lepaskan pengampunan dan segera berdamai. Bila tidak, itu tidak diselesaikan, kita akan tetap membawa satu noda di mata Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita harus bersedia untuk melepaskan pengampunan dan berdamai dengan dosa-dosa kita. Sekalipun mungkin kita tidak salah,
orang yang menyakiti kita, yang melukai kita, yang mengecewakan kita, yang menipu kita. Tapi Tuhan minta kepada kita, bila itu terjadi, kita dituntut melepaskan pengampunan. Amin. Kan? Dan segera berdamai. Kalau saya bicara, saya pernah beberapa kali di sini orang datang, sekalipun saya ditipu. Pernah dia mengaku, aku sudah sering ibadah di gereja Bapak, katanya. Padahal saya bilang, saya tidak pernah lihat muka kamu tinggal di mana? Saya bilang, aku tinggal di daerah Abang. Masa orang Abang ibadah di sini? Ujung-ujung apa? Mau pinjam duit, saudara. Pinjam duit. Karena saya lihat, kenapa kamu pinjam duit? Aku mau pergi kunjungan ke keluargaku yang ada di daerah ujung Kayan sana. Kenapa pergi ujung keluarga kok tidak bawa duit seperti itu? Itu motor saya bawa, katanya, ada aku benar. Aku bisa jalan. Saya ini orang terlalu polos, saudara. Jadi saya kasihan, pergilah saya keluar, saya lihat memang betul motornya memprihatinkan gitu ya. Memang perlu, kayaknya perlu belas kasihan, saudara. Ya. Karena saya lihat motornya betul-betul komplit, udahlah saya kasihlah untuk sekedar buat makan di jalan. Ujung-ujungnya saya ditipu. Besoknya ketemu di pasar orang itu. Gila, saudara. Bukan hanya sendiri yang dibawa kita, banyak juga kawan-kawan yang sebut. Tidak apalah. Saya tetap damai. Tidak apa-apa. Rugi 100 tidak apa-apa. Rugi 200 tidak apa-apa. Amin. Saya tidak benci orang itu, tapi dalam hal kepercayaan, aku tidak akan pernah percaya lagi sama Tuhan. Kan begitu ya? Hukum bisnis begitu. Kita tidak boleh membenci orang itu, tapi dalam hal kepercayaan, no. Kan begitu ya? Kan begitu ya? Pedal. Iya. Contohnya Pak Anes ya. Pak Anes seorang pedagang atau Ibu Meli di sini. Orang boleh tipu Anda. Atau Anda sudah kena tipu. Tidak apa-apa. Aku rugi 1 juta, itu tidak apa-apa. Aku tidak benci kamu. Tapi dalam hal kepercayaan, dalam hal hubungan kerja, dalam hal hubungan bisnis, no, aku tidak akan pernah percaya kepada kamu lagi. Begitu. Halo? Amin. Ada saudara yang mengalami hal ini? Ada yang mengalami? Saya kira kita sudah banyak mengalami. Seperti Bapak sesepuh kita, Pak Pandi, di Biro Pedagang ya. Saya percaya banyak juga orang yang mengecewakan dia ya. Saya percaya itu terjadi ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari ini jika di antara kita ada menaruh kepahitan, dendam, benci, sakit hati kepada orang lain yang belum diselesaikan, mari selesaikan dengan baik. Amin. Amin. Lepaskan pengampunan pada orang yang menyakiti kita. Karena apa? Karena hari ini adalah hari kesempatan di mana kita diingatkan untuk memperbaharui kehidupan kerohanian kita, agar pada akhirnya kita mendapatkan perkenan Tuhan. Mari sebagai terakhir saya mengajak kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara, bangun hidup kita di atas perspektif kekekalan, yaitu di atas dasar firman Tuhan. Di tengah aktivitas keseharian kita bekerja, kita belajar, kita membangun usaha, kita mengurus keluarga, ingat bahwa semuanya itu berada dalam bingkai besar, yaitu kita sedang menanti kedatangan Kristus. Ini berarti kita memiliki tanggung jawab ya, dan kita diminta untuk tetap menjaga kemurnian iman kita. Mari perkuat keimanan kita, tetap hati mata kita tertuju kepada Kristus, dan bangun hidup kita di atas firman-Nya, sehingga kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan jika kita sudah mendapatkan perkenanan Tuhan, berkali-kali saya sampaikan di sini, maka kita akan menikmati keindahan dalam hidup ini. Amin. Jika ingin menikmati keindahan dalam hidup, maka bangunlah hidup kita di atas dasar firman Tuhan. Tidak ada yang lain.
bukan di atas dasar tren kekinian, tapi di atas dasar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.